Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengganti water pump, khususnya di Honda Vario 125 ini masku. Dan seperti biasa ya, kita akan lakukan unbar atau analisa bareng penyebab water pump kalian rusak atau bocor ya masku ya. Ini ada kendala juga ya di water pumpnya, bisa kalian cek ya. Ada banyak rembesan dan banyak oli juga ya di bawah sini. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini banyak sekali rembesan oli ya masku ya. Ini saya cekin ternyata water pumpnya yang bermasalah. Nah, kenapa water pumpnya bermasalah? Nah, sebelum kalian tahu, alangkah sebaiknya ya kalian subscribe dulu channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng ya, agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Nah, ini air radiatornya habis ya masku ya, dan indikator suhunya nyala. Nah, ini biasanya ya kalau indikator suhu nyala dan water pumpnya itu agak rembes, nah berarti udah positif ya penyakitnya dari water pump. Tapi di kasus motor yang saya tanganin ini, customer kita ya udah bilang udah diperbaiki mas water pumpnya, dan udah diganti seal mechanical-nya, dan kayaknya seal-sealnya juga udah dilem. Nah, kalau udah diperbaiki masih aja indikator suhunya nyala dan air radiatornya habis, nah bisa jadi ya coolant-nya itu masuk ke dalam mesin ya. Masuk ke dalam mesin lewat apa mas? Ya lewat dari water pump-nya tadi. Soalnya apa? Kan di dalam water pump kan juga ada saluran pembuangannya ya masku ya. Kalau saluran pembuangannya ditutup, otomatis coolant-nya ya atau air radiatornya yang bocor tadi, yang seal mechanical-nya tadi ya, seal mechanical-nya nggak bisa nahan, akhirnya airnya bocor, keluarnya lewat pembuangan tadi masku ya. Kalau pembuangannya ditutup, otomatis air radiatornya akan masuk ke dalam mesin ya. Lewat mana ya? Lewat seal olinya tadi atau seal as water pumpnya masku ya. Ini juga udah saya cekin ya, oli mesinnya ternyata bertambah ya masku. Berarti ini udah positif ya dari water pumpnya yang rusak. Untuk lebih pastinya kita akan lakukan pembongkaran dulu ya pada radiatornya, dan selang-selangnya pada water pumpnya juga kita akan lakukan pembongkaran semua. Nah, untuk lebih pastinya juga ya, kita akan cek juga as water pumpnya apakah bermasalah ya. Kalau seandainya ya udah diganti seal mechanical-nya tapi tetap masih aja bocor terus ya, biasanya sih dari as water pumpnya ya masku ya. Ini sekedar tips dari saya ya masku ya. Kalau kalian mau ganti seal mechanical di water pump tapi as water pumpnya itu rusak atau gropos ya masku ya, itu harus dilakukan penggantian total masku. Soalnya apa? Kalau nggak diganti total, otomatis seal mechanical kalian yang baru pasti akan bocor kembali masku. Dan itu udah kerja 2 kali ya masku ya, termasuk ya. Ini kita cekin dulu ya masku ya untuk water pumpnya apakah bener habis dibongkar atau enggak, dan kita lihat ya ternyata bener ya. Ini ada bekas lem-lemannya ya di water pumpnya, dan ini bearingnya ini ada kayak tayang-tayang ya atau kerak-kerak ya, dan saluran pembuangannya bisa kalian cek ya, ini ditutup ya. Sedangkan untuk saluran pembuangannya ini nggak boleh ditutup masku ya. Ini kita nggak tahu ya bocornya itu dari mana. Kalau saluran pembuangannya ini ditutup, otomatis nggak bisa tahu ya water pump ini masih normal atau enggak ya. Kalau ditutup kayak gini, otomatis air radiatornya nggak bisa keluar lewat pembuangan, akhirnya masuknya ke as water pumpnya ini ya masku ya. As water pumpnya kemasukan air radiator, akhirnya langsung menuju ke mesin masku, yang mengakibatkan oli mesin bercampur dengan radiator. Nah, itu adalah sekedar tips dari saya masku ya. Kalau udah diperbaiki water pumpnya, udah diganti seal mechanical-nya, tapi tetap aja air radiatornya berkurang dan indikator suhunya nyala terus ya, bisa jadi ya water pumpnya ini rusak masku dari asnya ya. Kalau udah kayak gini ya harus dilakukan penggantian total semuanya ya masku ya, agar bisa bekerja dengan normal kembali dan indikator suhu nggak akan nyala kembali kalau udah diperbarui ya masku ya. Ini adalah sekedar tips dari saya masku ya. Jadi kalau kalian udah perbaiki water pump dan udah ganti seal mechanical tapi tetap aja masih nyala indikator suhunya, bisa jadi ya dari as water pumpnya ini yang bocor atau udah keropos, jadi mengakibatkan itu tadi ya air radiator langsung masuk ke dalam mesin ya masku ya.
Ini kan fungsinya untuk muter ya, atau sirkulasi air radiator ya, dari radiator mendinginkan mesin, dan dari mesin diputar oleh water pump, didinginkan kembali oleh radiator dan dimasukkan kembali ke mesin. Jadi sirkulasinya seperti itu. Bagi kalian yang masih bingung ya untuk sirkulasi water pumpnya atau sirkulasi air radiator di Vario 125 atau 150, udah saya buatkan kok masku ya tutorialnya. Bagaimana sirkulasinya ntar saya kasih di link deskripsi saja biar kalian tahu. Untuk di video ini ya kita akan menfokuskan untuk bagaimana cara untuk mengganti water pumpnya ya masku ya. Yang pertama-tama harus kalian siapkan adalah kuncinya ya, kunci T10 dan kunci 9 ya. Pas ring 9 bisa atau ring 9 bisa. Nah kunci 10 itu untuk membuka radiatornya, ada 4 baut pengikat ya untuk radiatornya, dan 3 baut pengikat untuk water pumpnya, dan 2 baut pengikat untuk selang T water pumpnya masku ya. Dan ini adalah water pump yang terbaru ya masku ya, atau yang baru. Kodenya kita pakai yang KWN 901. Ini water pump Vario lama masku ya. Sebenarnya untuk water pump Vario 125 yang lama dan baru itu semuanya sama. Bahkan di 125 atau 150 water pumpnya sama kok masku ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah untuk melepasnya ini juga harus menggunakan T10 ya masku ya. Untuk termostatnya ini ada 2 baut pengikat juga ya, harus kita lepas dan kita bersihkan juga ya seal-sealnya, atau kita pastikan sealnya dalam kondisi bagus ya masku ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke masku, udah beres semua, tinggal kita pasang ya. Kita pasang water pumpnya kembali, dan kita pasang 3 buah baut pengikat ukuran 10 nya ya masku ya, dengan menggunakan kunci T10. Nah ini udah mentok ya, atau udah press. Nah kalau udah press kayak gini berarti pemasangannya benar ya masku ya. Kalau masih ada gonggangnya atau ada celahnya, itu berarti kurang masuk masku ya, berarti kurang pas dari asnya. Untuk tips dari saya untuk pemasangan water pumpnya ini harus lurus ya sama giginya ya masku ya. Kalau pulang lurus ya bisa kalian puter lewat magnetnya ya, kita gerakin kanan kiri sampai dianya pas atau sampai dianya lurus. Maka kan dengan sendirinya masuk kok masku ya. Nah kalau udah tinggal kita pasang 2 baut pengikat untuk T nya ya, atau T jalurnya. Ini jalur masuk dari water pump ke mesin ya masku ya. Dan jangan lupa kita rapatkan kembali klem-klemnya ya masku ya. Kalau udah kepasang kayak gini semuanya, tinggal kita lakukan pengecekan habis ini ya masku ya. Kita lakukan pengecekan apakah ada kendala lagi di termostatnya atau masih ada rembesan kembali ya di selang-selangnya juga. Tapi kayaknya ini udah normal ya masku ya. Untuk pengecekan ini kita juga gunakan scanner ya masku, agar kita tahu ya, atau lebih jelasnya suhu mesinnya itu bekerjanya di mana, suhu mesinnya kerjanya di berapa masku ya, saya maksud ya. sorry. Untuk termostatnya sendiri ya, kalau dilihat dari scanner ya masku ya, suhu kerjanya itu antara 80 derajat. Dianya udah ngebuka ya masku ya, atau dianya udah mulai sirkulasi dari radiator ke mesin, langsung didinginkan kembali ke radiator. Kalau sebelum 80 derajat ya kemungkinan cuma diputar aja di silinder heatnya saja sampai suhu kerja mesinnya itu normal sampai di 80 derajat Celcius ya masku ya. Ini udah beres semua, tinggal kita pasang klem-klemnya kembali dan kita lakukan pengecekan kembali habis ini masku ya. Oke masku, ini udah kita isiin ya air radiatornya, dan kita hidupin masku ya motornya. Kita hidupin apakah ada gelembung keluar ya di radiatornya. Kalau gelembungnya keluar berarti ada indikasi packing silinder heatnya itu bocor masku ya. Dan bisa kalian lihat ya, ini nggak ada kendala ya, nggak ada gelembung, dan sirkulasi air radiatornya bagus ya masku ya. Dari mana kita bisa tahu ya, soalnya air radiatornya ditutupnya ini muter masku ya, bergerak berputar. Kalau bergerak berputar berarti water pumpnya normal, sirkulasinya bagus, dan nggak ada kendala masku ya. Habis ini aja ya langsung kita lakukan cek dengan menggunakan scanner ya, agar lebih pasti
suhu kerja mesinnya itu berapa ya, agar kita tahu juga ya apakah ada kendala lagi di termostatnya, baik itu di termostat atau di sensor ECT-nya ya, atau engine coolant temperaturnya Masku ya. Ini coba kita hidupin agak lama sedikit ya, sekitar 15-30 menit. Apakah ada kendala ya, atau ada gebrosnya ya Masku ya di water pumpnya, di radiatornya ini Masku ya, saya maksud ya. Oke Masku, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Dan banyak juga yang nanya ya, kenapa saya ingin membuat video seperti ini. Nah, di video-video saya sebelumnya kan cuma cara untuk ngatasinnya ya, dan belum ada ya di video saya itu cara mengganti water pump. Sebenarnya ada sih satu, cuma kurang jelas ya, atau kurang srek lah Masku ya. Nah, makanya itu saya buatkan lagi ya video tutorialnya untuk mengganti water pumpnya ini, dan sekalian kita sharing-sharing kembali ya Masku ya, tentang masalah water pump di Vario 125 atau 150 ini. Soalnya banyak juga yang komen ya, banyak sekali kendala yang dialami, dari mulai air radiatornya berkurang, terus nggak ada kebocoran, terus air radiatornya juga berkurang. Nah itu banyak sekali Masku ya. Maka dari itu Masku, saya buatkan video tutorial seperti ini Masku ya. Dan kalau kalian mengalami kendala di motor Vario kalian ya, seputaran radiator dan seputaran indikator suhu, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar aja. Insya Allah saya akan ngebantu analisa sebisa saya Masku ya. Karena di sini ya saya banyak sekali ya Masku ya menemukan kasus seperti ini. Bahkan hampir tiap minggu ada Masku ya kasus seperti ini. Entah itu dari termostatnya, atau dari water pumpnya, atau dari seal-sealnya yang bocor, bisa juga, ataupun dari T-nya yang retak ya, atau sambungan ke mesinnya biasanya retak itu Masku. Tapi ini jarang ya, rata-ratanya cuma dari water pumpnya aja yang bermasalah Masku ya. Ini kita bersihkan dulu ya, dan kita cek apakah ada rembesan oli kembali ya. Ini rembesan olinya ternyata dari tutup klepnya aja ya Masku ya. Dan bisa kalian cek ya, indikator suhunya udah nggak nyala, dan ini udah kita hidupin selama kurang lebih 15 menitan Masku ya. Dan suhu mesinnya sudah mencapai 70 derajat Celcius, RPM nya standar ya di 1600, dan tegangan arusnya ya di sensor ECT nya juga normal 1, berapa itu ya. Berarti ini udah bekerja dengan normal ya Masku, nggak ada kendala. Bisa kalian cek ya, ini temperatur air radiatornya ada di 71 derajat Celcius. Dan kita tunggu agak lama sedikit ya, apakah dianya mau naik atau enggak ya Masku ya. Nah ini udah sekitaran 15 menit lebih ya, hampir 20 menitan, dan suhunya masih stabil di antara 70 derajat, nggak sampai 80 Masku ya. Ini 80 nya lama sekali ya Masku ya. Ini radiator masih 77 derajat ya. Apakah ini normal Mas? Jawabannya iya normal, nggak apa-apa Masku. Soalnya kan air radiatornya juga masih baru ya, suhu mesinnya juga masih dingin juga, jadi aman-aman aja ya untuk derajatnya. Kita akan coba agak lama sedikit juga ya Masku ya, sekitaran 30 menitan, apakah dianya mentok ya, atau bisa sampai 80 derajat atau enggak Masku ya. Ini udah 78, dan kita cek kembali ya, kemungkinan ini udah normal ya Masku ya, nggak ada kendala lagi. Dan sangat mudah sekali ya Masku ya cara untuk mengganti water pump ya. Dan sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.